Ini untuk jumlah penduduk dan kakaknya di desa kita ada berapa kira-kira, Pak? Untuk sementara yang kami ketahui khususnya 2023 kakak 42 penduduk 178. Kalau untuk mata pencarian warga, Pak? Ya rata-rata masyarakat yang berdomisili di Kuta Beringin pada umumnya petani dan pekebun. Itu kan jalan ini kan rusak, Pak. Saya tadi lihat lebih banyak orang memilih jalur sungai. Itu dampaknya kepada perekonomian apa ya? Ya secara perhitungan umumnya para masyarakat petani sawit sangat merasa dirugikan karena pada umumnya hasil dari petani tersebut terpaksa dibawa jalur sungai. Nah, dikarenakan para toki ataupun agen sawit selama ini merasa tidak sesuai dari penghasilan andai kata mereka menjemput langsung ke lokasi para petani sawit. Ini emang jalannya nggak bisa dilalui? Kalau dibilang nggak bisa dilalui secara kasat mata memang bisa, cuman secara matematik ataupun secara hitungan daripada toki ataupun agen sawit mereka nggak sanggup dikarenakan tidak sesuai pengeluaran yang mereka keluarkan dari kerusakan mobil sama penghasilan yang mereka dapatkan. Kalau untuk warga sendiri gimana, Pak? Memilih jalan darat yang dengan kondisi rusak begini itu dari sini? Sebenarnya kalau dibilang milih, secara otomatis mereka memilih ke darat. Namun dikarenakan kerusakan atau pengeluaran andai kata kita memakai roda 2, maka sebagian besar masyarakat memilih alternatif lewat jalur sungai. Kendati pun akses ataupun jalan sungai tersebut sangat terbatas dikarenakan pada umumnya masyarakat tersebut tidak rata-rata mempunyai perahu robin. Pak, baru-baru ini Kementerian Pedesaan menetapkan status desa Kuta Beringin sebagai desa paling tertinggal untuk Subuh Salam. Itu gimana Bapak menanggapinya? Gimana perasaan dan apa yang Bapak harapkan kepada pemerintah atas penetapan status sebagai desa paling tertinggal ini? Sebenarnya kami dari masyarakat Kuta Beringin khususnya yang berdomisili di kampung Kuta Beringin tersebut bisa dibilang beberapa tahun ini selalu berbuat dan menyampaikan kepada pemerintah Kota Subuh Salam. Bahkan di tahun 2022 kami telah mengundang secara lisan dan secara tulisan Ketua DPRK Kota Subuh Salam, alhamdulillah diamini dan hari itu kami berdialog langsung atas kunjungan daripada Ketua Dewan tersebut. Namun hasil daripada silaturahmi ataupun dialog pada seluruh masyarakat, hasil daripada yang diberikan ataupun harapan dari masyarakat tersebut sampai saat ini belum dilihat oleh masyarakat, belum terrealisasi. Apa yang diminta? Pada dasarnya saat kunjungan daripada Ketua DPRK Kota Subuh Salam tersebut kami tidak meminta banyak, hanya saja kami meminta pada saat itu khususnya para masyarakat petani dan pekebun sawit untuk dapat pemerintah Kota Subuh Salam membuka hati dan memperhatikan khususnya peningkatan jalan antar Kampung Seperkas dan Kuta Beringin. Jarak jalannya sendiri, Pak? Jarak tempuh antara kampung ataupun ujung aspal di belakang Kampung Seperkas dengan tempat yang kita diami pada saat ini lebih kurang 1 kilo 800 meter. Harapan Bapak sendiri? Kami selaku warga masyarakat Kampung Kuta Beringin sebagaimana yang kami lakukan selama ini tetap berharap kepada pemerintah Kota Subuh Salam, kendati pun rata-rata dari masyarakat Kampung Kuta Beringin telah menyampaikan baik secara langsung dan secara tulisan kepada pemerintah Kota Subuh Salam. Andai pun selama ini barangkali anggaran Kota Subuh Salam belum bisa diluncurkan ke daerah ataupun ke jalan kami, setidaknya harapan kami ke depan dapat membuka hati, karena secara kasat mata kita lihat
bahwa masyarakat Kota Beringin ini belum sepenuhnya menikmati arti kemerdekaan daripada Republik Indonesia. Namanya Pak? Nama saya Abidin Bakri selaku tokoh masyarakat Kampung Kota Beringin. Maksud Bapak selaku masyarakat Kota Beringin ini belum menikmati kemerdekaan Indonesia sesungguhnya. Menurut kami, dibandingkan daripada butir-butir kemerdekaan tersebut, bisa kami bilang bahwa Kampung Kota Beringin belum sepenuhnya menikmati daripada arti dan hikmah daripada kemerdekaan 1945. Jangankan pengaspalan, satu butir batu pun belum pernah diluncurkan oleh pemerintah Kota Salam. Bahkan selama ini kami selaku pejabat kampung atau kepala kampung membuat suatu keberanian, bahkan di dalam aturan bahwa jalan ini dilarang oleh pemerintah Kota Sebulu Salam untuk dikerjakan lewat dana desa. Namun sesuai menurut dukungan dan kesepakatan masyarakat, kami tidak ambil pusing apakah itu melanggar suatu aturan ataupun tidak, namun tetap kami kerjakan sesuai kemampuan dana desa. Berarti pernah dilakukan pembangunan melalui dana desa, Pak? Iya. Selama ini jalan dari 1,8 kilo tersebut, kendati pun itu sebagian besar masuk ke wilayah Seperkas, sesuai dengan kesepakatan masyarakat hampir setiap tahun kami kerjakan. Artinya ini hasil daripada swadaya masyarakat, Pak? Selain daripada swadaya masyarakat, juga kami gunakan beberapa sebahagian kecil dari dana desa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Pak, sebagai guru, bagaimana Bapak melintasi jalan ini? Kesulitan enggak? Ya pastinya sangat kesulitan, karena pada dasarnya kalau akses ini bagus, kita sebagai guru untuk datang ke sekolah pun bisa lebih cepat dan menggunakan kendaraan. Kalau ini pastinya kendaraan nggak bisa lewat, jalan kaki. Kebetulan saya warga Kampung Seperkas dan tugas di Kampung Kota Beringin. Kalau berangkatnya sekitar jam 7 berangkat, nyampe jam 7.35. Itu pun kalau bisa teratur apanya kan bangunnya. Kadang-kadang kita ada juga telat, kendala di jalan. Sekitar setengah jam. Makanya kami kalau pas cuaca tidak mendukung atau hujan, pastinya jalan kan becek. Jadi kami bisa menggunakan akses air, robin. Dari kampung Bapak sendiri ke sekolah Bapak berapa jauh? Kalau dari kampung jarak tempuhnya sekitar Ada 2 kilo itu. Sekitar 2 kilo dari kampung dapat Kampung Kota Beringin. 2 km. Sudah berapa lama Bapak melintasi jalan ini? Sekitar 3 tahun. Karena sesuai berdirinya SD Kota Beringin tahun 2020 sampai saat ini. Nah, sekolah di dalam hanya SD. SD. Anak SMP yang ada di dalam bagaimana, Pak? Sama seperti yang kami rasakan. Kalau kami sebagai guru ya berjalan kaki ke Kota Beringin. Kalau anak SMP, SMA yang ada di Kota Beringin sama juga, mengenai jalannya rusak, ya terpaksa kadang naik robin untuk pergi ke Darul Aman SMP dan SMA. Dengan Bapak siapa? Nama saya Raja Kombi.